Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terpelajar. Kembali lagi bersama saya, Cekli Pratiwi. Dan kali ini saya akan membagikan lagi tentang peluang beasiswa studi di luar negeri. Dan yang sekarang ingin saya sampaikan adalah beasiswa Fulbright, yang dikelola oleh AMINEF atau American Indonesia Exchange Foundation. Nah, beasiswa Fulbright ini ada yang diberikan untuk program master dan ada juga yang diberikan untuk program PhD. Nah, saya kali ini akan menjelaskan dulu untuk yang program master. Apa saja kira-kira syarat-syarat khususnya dan syarat-syarat umum yang harus dimiliki oleh pelamar supaya memiliki potensi untuk diterima mendapatkan beasiswa ini. Syarat-syarat khususnya yang pertama itu Anda harus sudah menyelesaikan studi S1 di bidang studi yang sesuai atau relevan dengan bidang studi yang nantinya akan Anda tempuh di program master di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, Anda harus memiliki nilai IPK minimal 3,0 Dan saya kira syarat ini tidak terlalu sulit Dan banyak sekali mahasiswa yang IPK rata-ratanya 3,0 ke atas Kemudian syarat khusus yang ketiga, Anda harus memiliki nilai TOEFL ITP dengan skor minimal 550 atau IELTS yang setara dengan 550. Jadi 550 itu biasanya 6,5 seperti itu oleh karena itu 3 syarat khusus ini harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari jauh-jauh hari sebelum Anda melamar. Jadi kalau Anda mengetahui informasinya sekarang, maka tahun ini Anda persiapkan, tahun depan Anda sudah mulai bisa melakukan aplikasi. Nah, syarat umum untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, yang pertama adalah Anda harus warga negara Indonesia. Nah, itu karena ini kan kerjasama AMINEF ini, American Indonesian Exchange Foundation. Jadi karena ini kerjasama antara Amerika dan Indonesia, maka Amerika memberikan kesempatan untuk warga negara Indonesia. Warga negara lain tidak bisa mengikuti program ini. Mungkin program yang lain lagi Fulbright dengan negara mana begitu Tapi kalau Fulbright Indonesia, berarti dia ditawarkan khusus untuk warga negara Indonesia. Dan dia bukanlah seseorang yang memiliki permanen residen di Amerika Serikat. Jadi dia memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat. Itu tidak boleh kalau sudah punya izin tinggal tetap, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan tidak sedang tinggal di Amerika Serikat Kalau Anda sedang tinggal di sana, Anda tidak bisa mendapatkan beasiswa ini. Kemudian dia memiliki kemampuan leadership kemampuan kepemimpinan yang baik dan menunjukkan pengalamannya di dalam kepemimpinan di lingkungannya. Jadi kalau misalnya Anda mahasiswa, kemudian Anda misalnya pernah menjadi aktivis atau memimpin misalnya apakah itu badan eksekutif mahasiswa, senat mahasiswa, atau LSA atau LSM atau LSO kalau di universitas itu ada LSO atau forum-forum studi lainnya, maka itu memiliki nilai-nilai lebih untuk bisa mendapatkan beasiswa ini Kemudian Anda memiliki persiapan yang cukup baik dan menunjukkan bahwa Anda memiliki komitmen pada bidang studi yang ingin Anda pelajari. Nah, itu bisa ditunjukkan dari apa misal komitmen itu bisa ditunjukkan dari tulisan-tulisan Anda atau
riset atau penelitian yang pernah Anda lakukan. Jadi kalau misalnya ada dosen yang mengajak Anda untuk riset kerjasama, atau Anda sebagai peneliti yang membantu peneliti pembantu, itu peluang yang harusnya diambil, atau bahkan mahasiswa secara proaktif menawarkan dirinya untuk menjadi peneliti pembantu dari dosen. Karena kan setiap tahun dosen itu pasti mengerjakan proyek penelitian ya. Tetapi kan di budaya di negara kita itu sangat jarang gitu mahasiswa yang meminta izin dosennya untuk menjadi peneliti pembantu misalnya seperti itu. Nah, padahal itu merupakan satu bekal kalau Anda nanti ingin melamar beasiswa untuk studi di luar negeri. Karena komitmen itu menunjukkan bahwa Anda serius di bidang keilmuan yang Anda akan tekuni itu ya. Kemudian memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik tidak hanya lisan tetapi juga tertulis Nah, itu bisa didemonstrasikan atau bisa ditunjukkan dengan misalnya Anda mengirim artikel atau ke jurnal yang berbahasa Inggris Jadi biasanya kalau itu sudah terpublikasi dan Anda sertakan publikasi itu sebagai bukti bahwa Anda memiliki kemampuan bahasa Inggris tulisan yang juga baik, maka itu sangat-sangat mendukung ya. Kemudian Anda menunjukkan bahwa Anda bisa menyelesaikan studi tepat waktu ya. Nah, ini bisa kelihatan dari masa studi sebelumnya. Jadi meskipun Anda aktif, Anda aktivis, Anda kemudian punya track record tulisan yang baik Anda punya aktivitas aktivitas akademik yang sangat baik juga ketika mahasiswa dan ditambah dengan durasi atau waktu penyelesaian studi Anda tepat waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa nanti kalau Anda mendapatkan beasiswa S2 ini, Anda bisa meyakinkan panelis bahwa Anda akan bisa menyelesaikan juga tepat waktu. Karena mereka kan memiliki dukungan beasiswa yang terbatas Artinya kan mereka ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa. Kalau misalnya ada satu orang yang penyelesaian studinya sangat lama, kan otomatis biaya yang digunakan untuk mendukung satu orang yang studinya lama ini kan akan lebih banyak, dan itu akan sangat mengganggu tentunya bagi rencana dia secara umum begitu ya. Oleh karena itu Anda harus juga bisa meyakinkan bahwa Anda bisa menyelesaikan studi tepat waktu, dan itu biasanya juga akan tercermin di dalam motivation letter Anda jadi surat motivasi dan nanti akan juga disertakan di dalam melamar beasiswa ini. Kemudian Anda memiliki kemauan untuk bekerja minimal 5 tahun sebelum sebelum menyelesaikan program beasiswa ini. Jadi ini menjadi artinya gini loh, kalau misalnya Anda studi di bidang tertentu, kemudian Anda tidak memiliki keinginan untuk nanti yang akan Anda kerjakan setelah studi ini. Nah, ini kan juga kurang kuat begitu bagi panelis untuk memberikan kesempatan itu kepada Anda, karena memang tujuannya kan ingin membangun sekembalinya nanti ketika Anda selesai studi itu pemikiran Anda itu memang benar-benar disumbangkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan bagaimana kontribusi Anda kepada masyarakat dan negara Nah, ini pelamar yang yang memiliki status ini itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk melamar atau tidak boleh melamar. Misalnya siapa saja itu. Yang pertama adalah
mereka yang bekerja ya, mereka yang bekerja atau menjadi pegawai dari Aminef sendiri, dari US Embassy, jadi kedutaan Amerika, ya, atau di beberapa departemen ya, departemen Amerika Serikat. Jadi mereka-mereka yang memiliki pekerjaan atau close family member-nya, jadi keluarga family terdekatnya punya relasi ya, atau bekerja di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan ya. Apakah itu di US Embassy, apakah di departemennya Amerika Serikat, ya, apakah di Aminef. Nah, itu tidak bisa melamar program ini. Ya, karena itu kan ada ada kepentingan nanti ya. Itu yang dihindari. Kemudian kalau Anda sedang menempuh studi lain ya, itu Anda juga tidak boleh untuk melamar program ini. Jadi kalau mau melamar program ini ya, studi yang lainnya harus diselesaikan dulu ya, baru kemudian melamar program ini. Jadi tidak boleh melakukan dua-duanya seperti itu. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa lain pada saat beasiswa ini Anda mendaftar ya. Jadi supaya tidak double begitu ya, double scholarship ya, kan yang membutuhkan juga banyak ya. Oleh karena itu ya, supaya orang nggak serakah begitu ya. Jadi kalau misalnya dia memenuhi banyak syarat, kemudian dia aplikasi banyak beasiswa, kan nanti yang lain nggak kebagian gitu. Jadi itu maksudnya. Kemudian Anda juga tidak sedang menempuh program studi yang mirip ya, sehingga kan ini nanti akan menjadi double degree begitu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kalau memang Anda tertarik untuk melamar beasiswa ini ya, nanti kan ada saya beri tuh link ya, link bagaimana mengakses informasinya, nah bagaimana mengunduh form aplikasinya ya. Nah, itu nanti ketika Anda mempelajari form aplikasinya, Anda pelajari dengan baik, kemudian Anda isi dengan lengkap. Jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang dikosongi ya. Ya, kalau memang minta untuk diisi ya harus diisi. Ya, diisi dengan detail, dengan sejelas-jelasnya. Karena itu mewakili diri Anda ya. Sebelum ada tahapan, nanti ada wawancara dan sebagainya, yang dokumen itu kan yang mewakili Anda. Kalau dokumennya tidak Anda tulis dengan lengkap ya, sehingga kemampuan Anda tidak terwakilkan di situ, itu sangat disayangkan ya, sehingga nanti Anda tidak memiliki peluang untuk melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi harus dipelajari dan diisi dengan sebaik-baiknya, dan harus ada space waktu yang cukup ya. Jadi kalau misalnya deadline untuk beasiswa itu katakanlah ya per Januari tiap tahunnya, maka kalau bisa Anda di bulan Desember ya, November atau Desember itu Anda sudah mengirimkan dokumennya. Jadi jangan, ini kebiasaan orang Indonesia ya, mengirimnya itu di deadline dan di hari-hari terakhir, dan itu biasanya mereka kurang respect ya, atau kurang melihatnya itu sebagai satu kandidat yang potensial begitu ya, karena dia dianggap tidak bisa memanage waktu gitu. Nah, ini harus diperhatikan ya kalau Anda melamar beasiswa. Jadi usahakan untuk jauh-jauh hari sebelumnya sudah Anda kirim dengan lengkap gitu. Kemudian aplikasi itu kemudian dilengkapi dengan study objektif ya. Apa sih yang Anda pelajari dan kenapa itu menarik buat Anda? Itu study objektif ya. Kemudian personal statement itu sebenarnya apa sih gagasan Anda, apa keinginan Anda, baik selama studi maupun setelah nanti menyelesaikan studi ya. Dan biasanya ini harus mereka ingin melihat apakah sebenarnya yang ingin Anda kontribusikan ya ketika Anda nanti mendapatkan beasiswa ini, baik bagi negara penerima karena nanti Anda akan studi di sana,
Jadi kalau Anda punya keterampilan-keterampilan khusus yang Anda ingin share ya ke masyarakat di Amerika Serikat, budaya yang Anda miliki, Anda ingin bagi, itu adalah sesuatu yang menarik buat mereka untuk memberangkatkan Anda, karena ada semacam ya interculture communication gitu ya. Jadi itu yang ingin mereka tahu. Jadi jangan sampai kita itu eksklusif ketika hidup di negara orang ya. Tapi bagaimana kita berbaur dengan mereka. Nah, potensi apa yang Anda bisa share, bisa bagi dengan masyarakat di sana, dan apa yang akan nanti Anda ambil ya setelah Anda selesai studi di Amerika. Jadi itu personal statement ya, kemudian bibliografi itu terkait dengan tulisan-tulisan yang telah terpublikasi yang Anda sudah pernah buat. Ya, dan kemudian contoh academic writing. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini sangat penting sekali. Kemudian fotokopi dari itu tadi IELTS, TOEFL ya yang mendukung kemampuan bahasa Inggris Anda, 2 surat rekomendasi ya dari orang-orang yang benar-benar mengenal Anda, apakah itu atasan langsung kalau Anda bekerja misalnya di institusi tertentu, ataukah supervisor yang mengenal Anda, dosen pembimbing yang benar-benar mengenal Anda, mengenal kemampuan analisa Anda, mengenal bagaimana kemampuan menulis Anda, bagaimana kemampuan retorika Anda. Nah, itu sangat penting menunjang Anda di dalam melamar ini. Kemudian transkrip, ijazah, ya kemudian identitas, KTP, paspor, dan kurikulum vitae Anda. Nah, itu tentang beasiswa Fulbright ya. Nah, untuk detailnya saya akan membagikan linknya nanti ya. Silahkan diakses. Nah, kalau misalnya Anda ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu, saya sangat senang berbagi ya, dan silakan saja menulis email kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.